Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, selamat siang. Semoga selalu semangat ya, walaupun kita kelasnya online dan tidak tatap muka langsung. Baik, hari ini sesi kelima, sesi pembelajaran 5, di mana saya akan memberikan penjelasan tentang absensi yang saya akan koreksi dari sesi 1 sampai dengan sesi 5. Jadi nanti saya tidak lewat record, saya tidak akan record. Saya akan record deh, saya akan recording. Jadi biar teman-teman semuanya lihat. Kalau kita setiap ada online Zoom, saya akan mengkoreksi, merevisi resensi kalian. Yang pertama. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tugas 1. Dari jumlah peserta yang saya punya, dari jumlah mahasiswa yang saya punya, absennya berapa, dan yang sudah terkumpul berapa. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang sesi pembelajaran 1 sampai 5, di mana nanti kita akan mendekati ujian tengah semester. Ya, jadi itu aja. Saya akan mulai sekarang dengan sesi pembelajaran 5, di mana sesi pembelajaran 5 ini tentang struktur paragraf. Saya akan share screen videonya. Kalau tidak terlihat kabari saya ya, saya akan share. Siapa yang sudah mengunduh dan menonton videonya? Sudah semua mengunduh videonya? Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bu. Sudah ya. Saya akan matikan video saya yang mana. Sebentar. Baik. Saya akan mulai saja. Kalian simak videonya dengan baik. Dan nanti apabila ada pertanyaan setelah video ini berakhir ya. Selamat menyaksikan penjelasan tentang sesi pembelajaran 5 struktur paragraf. Pada sesi kelima kali ini kita akan membahas tentang struktur paragraf. Dalam paragraf, tingkat keeratan hubungan antara kalimat-kalimat pengembang dan kalimat topik berbeda-beda. Ada kalimat-kalimat pengembang yang langsung menjelaskan kalimat topiknya. Namun, ada pula kalimat-kalimat pengembang yang tidak secara langsung menjelaskan kalimat topiknya. Kalimat yang langsung menjelaskan kalimat topiknya disebut pengembang langsung atau kalimat pengembang mayor. Sedangkan kalimat yang secara tidak langsung menjelaskan kalimat topik disebut kalimat pengembang tak langsung atau kalimat pengembang minor. Secara hierarki, hubungan antara kalimat topik dan kalimat-kalimat pengembangnya dapat digambarkan dalam diagram berikut. Menghadirkan kemasan Nutella edisi khusus, terinspirasi keindahan alam Indonesia. Dalam membuat paragraf, perlu diperhatikan hierarki tersebut. Kalimat topik ini terlihat gambar penjelasannya tidak jelas ya, berbayang, tapi kalian bisa melihat sendiri langsung pada PowerPoint yang diberikan. Tapi yang sekarang saya cukup minta Anda mendengarkan dengan baik penjelasan sesi pembelajaran 5 ini. Hendaknya selalu diikuti dengan kalimat pengembang langsung. Struktur paragraf yang hierarkis tersebut antara lain adalah kalimat topik,
kalimat pengembang langsung, kemudian kalimat topik, kalimat pengembang langsung, lalu kalimat pengembang tak langsung, kemudian kalimat pengembang langsung diikuti oleh kalimat topik, kemudian kalimat pengembang tak langsung diikuti oleh kalimat pengembang langsung, lalu kalimat topik. Struktur paragraf diawali dengan kalimat topik dan dijelaskan dengan kalimat pengembang. Sementara itu, struktur 3 dan 4 diawali dengan kalimat penjelasnya, atau kalimat pengembang tak langsung dan kalimat pengembang langsung. Kemudian baru disimpulkan dalam kalimat topik. Struktur-struktur paragraf itu dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut. Di sini Bapak Ibu bisa mencoba memahami, ada kalimat langsung, kemudian ada kalimat pengembang, bisa dicermati dalam bagian struktur berikut. Kemudian, contoh paragraf struktur. Ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama, yaitu perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi, dan sistem informasi produksi. Perencanaan sistem produksi meliputi perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan tata letak atau layout pabrik, perencanaan lingkungan kerja, dan perencanaan standar produksi. Sistem pengendalian produksi meliputi pengendalian proses produksi, bahan, tenaga kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. Sementara itu, sistem informasi produksi meliputi struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, dan produksi massal atau mass production. Struktur paragraf pada contoh 1 adalah kalimat topik yang dijelaskan dengan kalimat pengembang langsung. Kalimat topiknya adalah ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama, yaitu perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi, dan sistem informasi produksi. Kalimat topik tersebut dijelaskan dengan 3 kalimat pengembang langsung sesuai dengan jumlah informasi yang dibutuhkan. Ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama, yaitu perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi, dan sistem informasi produksi. Kemudian pada kalimat pengembang, perencanaan sistem produksi meliputi perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan tata letak pabrik, perencanaan lingkungan kerja, dan perencanaan standar produksi. Pada kalimat pengembang kedua, sistem pengendalian produksi meliputi pengendalian proses produksi, bahan, tenaga kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. Kalimat pengembang ketiga, sistem informasi produksi meliputi struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, dan produksi massal. Jenis paragraf yang Bapak Ibu harus ketahui adalah bahwa dalam setiap karangan ilmiah, seluruh gagasan itu dikemas dalam bentuk paragraf-paragraf. Dalam setiap paragraf harus dipastikan bahwa ada gagasan pokok atau gagasan utamanya. Sedangkan gagasan lain yang ada di dalam paragraf itu merupakan penjelas. Berdasarkan letak gagasan utama itu, paragraf dapat dibedakan atas paragraf deduktif, induktif, deduktif-induktif, iteratif, dan menyebar. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf
dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas informasi yang ada dalam kalimat topiknya. Berikut adalah contoh. Tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Tenaga kerja yang pandai adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan akademis memadai sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Terampil artinya mampu menerapkan kemampuan akademis yang dimiliki disertai kemampuan pendukung yang sesuai untuk diterapkan agar diperoleh hasil maksimal. Sementara itu, tenaga kerja yang berkepribadian adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap loyal, disiplin, dan jujur. Contoh di atas termasuk paragraf deduktif, karena kalimat topiknya terdapat pada awal paragraf. Kalimat topik paragraf tersebut adalah tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas. Tenaga kerja adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Kalimat topik itu kemudian dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas itu masing-masing menguraikan butir-butir yang diperlukan untuk mempertegas informasi dalam kalimat topik tentang etos kerja tinggi yang meliputi kepandaian, keterampilan, dan kepribadian tenaga kerja. Tidak, bubernya dress code putih. Aku kelihatan kusam pakai hijab putih. Pakai berlebih ya. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Dan kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus tersebut. Untuk menjaga koherensi antar kalimat dalam paragraf, dalam perumusan kalimat simpulan itu acap digunakan konjungsi penumpu kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai konjungsi antar kalimat. Kata atau frasa yang biasa digunakan sebagai penumpu kalimat simpulan adalah jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, dengan demikian. Karena fungsinya sebagai penumpu kalimat, kata-kata tersebut diletakkan di awal kalimat dan tentu saja harus diawali dengan huruf kapital. Karena fungsinya juga sebagai konjungsi antar kalimat atau konjungsi ekstra klausal. Kata-kata tersebut harus diikuti tanda baca koma. Contoh. Salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagi penikmat keindahan. Hawa dinginnya semakin hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis dan sedang ini. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Paragraf atau contoh di atas diawali dengan perincian yang berupa peristiwa-peristiwa khusus. Peristiwa khusus itu berupa salju yang turun, keadaan kota yang memutih karena salju, dan hawa dingin yang menyelimuti beberapa wilayah di Jepang.
Semua peristiwa khusus itu kemudian disimpulkan bahwa itulah keadaan Jepang saat musim dingin. Tulisan dengan pemaparan semacam itu dapat dikategorikan sebagai paragraf induktif. Suatu paragraf yang dimulai dengan hal khusus, kemudian diakhiri dengan pernyataan umum yang merupakan kalimat topiknya. Paragraf deduktif-induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada dua kali pemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Adanya dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, diikuti dengan pernyataan yang bersifat khusus sebagai penjelas, dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi yang merupakan pengulangan gagasan utama. Biasanya, gagasan utama pada akhir paragraf dikemas dengan kalimat topik yang agak berbeda dengan kemasan kalimat topik pertama. Contoh, hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingginya kolesterol merupakan faktor risiko yang paling besar yang menyebabkan seseorang terserang penyakit jantung koroner. Hampir 80% penderita jantung koroner di Eropa disebabkan kadar kolesterol dalam tubuh yang tinggi. Bahkan, di Amerika, hampir 90% penderita jantung koroner disebabkan penderita makan makanan yang berkadar kolesterol tinggi. Begitu juga di Asia. Sebagian besar penderita jantung koroner disebabkan oleh pola makan yang banyak mengandung kolesterol. Dengan demikian, kolesterol merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Gagasan utama paragraf di atas adalah kolesterol, merupakan penyebab penyakit jantung koroner. Gagasan utama itu kemudian diikuti oleh 3 kalimat penjelas. Ketiga kalimat penjelas itu adalah, pertama, hampir 80% penderita jantung koroner di Eropa disebabkan kadar kolesterol dalam tubuh yang tinggi. Kedua, di Amerika hampir 90% penderita jantung koroner disebabkan penderita makan makanan yang berkadar kolesterol tinggi. Yang ketiga, di Asia sebagian besar penderita jantung koroner disebabkan oleh pola makan yang banyak mengandung kolesterol. Ketiganya merupakan penjelas atau penegas bahwa kolesterol menjadi penyebab utama penyakit jantung koroner. Kemudian kita akan mempelajari tentang paragraf ineratif. Paragraf ini adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Contoh, Gunung Sinabung di Sumatera Utara meletus. Belum reda letusan Gunung Sinabung, Gunung Kelut di Jawa Timur juga meletus. Selain gunung berapi yang meletus itu, banjir terjadi di beberapa daerah. Ibu kota Jakarta, seperti tahun-tahun sebelumnya, dilanda banjir. NTT yang sering mengalami kekeringan juga dilanda banjir. Indonesia memang sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Bencana-bencana tersebut menelan korban baik harta maupun jiwa. Padi di sawah-sawah yang siap panen menjadi gagal panen. Sayur mayur yang banyak ditanam dan dihasilkan di lereng-lereng gunung juga hancur sehingga harga di pasar menjadi melambung. Gagasan utama paragraf tersebut adalah Indonesia sedang ditimpa banyak musibah dan bencana.
Dalam menyampaikan informasi, penulis memulai dengan menampilkan hal-hal yang bersifat khusus. Penulis mengawalinya dengan menampilkan bermacam-macam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, kemudian menyimpulkannya dalam bentuk kalimat. Untuk menegaskan bahwa semua yang terjadi itu merupakan musibah yang menimpa masyarakat Indonesia, penulis menambahkan informasi yang berupa akibat dari bencana itu. Bapak Ibu sekalian, sekian pemaparan materi untuk sesi ini. Semoga Bapak Ibu bisa menangkap materi secara baik. Terima kasih, sampai jumpa. Baik. Baru L'Oreal Pair of Glycolic Bright Glowing Duo. Gunakan Share screen sebentar. Baik, ada pertanyaan dari penjelasan sesi pembelajaran 5? Ada pertanyaan tentang struktur paragraf di sesi pembelajaran 5? Saya rasa cukup jelas ya di situ ya. Jadi kalian bisa membaca kembali PowerPoint yang sudah diberikan, lalu boleh dibuka kembali video yang sudah ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan di sesi pembelajaran 5 tentang video yang kita sudah saksikan tadi, saat ini sekarang saya akan mencoba memberikan penjelasan tentang tugas 1. Kita lihat di sini saya akan share screen. Tugas 1 kalian yang sudah saya terima sebanyak 47 dari jumlah kalian yang 56 ya kalau nggak salah, sebentar. Jumlah kalian ada 47. Baik, saya sudah mendapatkan total 47 dari jumlah peserta yang saya punya. Terima kasih sudah melengkapi semua. Tolong diperhatikan siapa nama yang belum ada, saya akan koreksi ulang. Saya belum bisa melihat, memberikan nilai, dan saya belum mengoreksi karena hari ini di tanggal 6 Sabtu 6 Mei 2023 sudah final ya, sudah akan ditutup jawaban untuk tugas 1. Kita periksa sama-sama dari nomor 1 sampai 47 apakah ada nama kamu yang tidak terdaftar atau tidak ada di sini. Silakan ya. Saya tidak akan memanggil, tapi kalian, saya coba memanggil ya. Yang tidak ada namanya, silakan dikirim sekarang juga. Jovita Kusuma sudah masuk, Muhammad Dimas Arista, Denny Apriliansyah, Koryaksa Satria, Fajar Fahrudin, Ilham Rusyid, Ijat Anfas, Nafs, Ahmad Sobian, Resti Anggita, Arifin, Muhammad Fatur Rahman, Reza Aliani, Bayu Setiawan, Hamna, Pandi Muhlis, Putri Agnes, Muhammad Rizky, Rafif Yatma, Divo, Ivon, Endang, Iko, Dwira Akbar, Siti Fatimah, Firsta Aminatus, Antonius Syarifuddin, Tiara Adina, Dimas Andrea, Alfa, Arjuna, Syahrul, Kaisar, Tobihob, Fauzi, Muhammad Mahfud, Dias, Jetli, Stephen, Mahmud, Heri Hadian, Dekia Rio, Yoga Purmana, Ahmad Al-Baihaqi Lubis. Sudah lengkap semua? Sudah masuk ya? Tinggal nanti saya
periksa saja satu ini. Yang kira-kira saya tidak bisa buka atau akses saya terkunci, saya akan langsung tanya di grup ya. Saya tidak akan nanya Japri karena saya tidak tahu yang mana nomor kalian. Jadi saya akan tanya langsung pada grup atau saya langsung akan menulis komentar di jawaban kamu sendiri di LMS itu mana jawabannya. Misalnya saya tidak bisa membuka ya. Jadi sering-sering dibuka LMS-nya, ada komentar dari Miss Rati enggak? Kalau tidak ada komentar berarti kalian aman ya. Terima kasih yang sudah mengirim, nanti saya akan periksa, nilai akan masuk semoga di hari Selasa atau Rabu ya. Seperti biasa kelas dimulai. Ada pertanyaan untuk tugas 1? Ini dia ya. Kalian harus perhatikan kalimat berikut. Saya akan tutup aja ya, karena saya akan mencoba untuk menjelaskan kali ya. Ada pertanyaan nggak untuk tugas 1? Kalau tidak ada, saya mau menjelaskan sedikit. Perhatikan kalimat berikut. Bayi di bawah umur 6 bulan hanya boleh minum ASI karena sistem pencernaan mereka masih belum sempurna. Dari kalimat tersebut, tentukan klausa utama dan klausa subordinatif. Lalu kata sambung, dicari yang mana? Kata sambung. Lalu dicari kata hubung, lalu dicari juga subjeknya yang mana, predikat mana, klausa-klausanya juga. Ya. Lalu yang poin B, susunlah kata di bawah ini menjadi kalimat yang efektif. Seperti biasa ya, tapi kalian sedikit dibikin kreatif bagaimana kalimat yang sempurna atau yang efektif mungkin. Dari A, B, C. Yang C, hubungkan klausa-klausa acak berikut dengan kata hubung yang tepat sehingga membentuk kalimat yang baik. Di sini ada A, B, C. Di mana yang baik nih kalimatnya ya. Kalian mencocokkan. Lalu yang D, tuliskan kembali paragraf di bawah ini dengan ejaan yang benar. Capital letter, huruf kapital, tanda baca, penjelasan seperti apa, keterangannya bagaimana, ya, yang D. Ada pertanyaan untuk tugas 1? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan masuk ke dalam absensi kalian. Yang hadir sekarang, kalau melihat presensinya, silakan di komentar, Bu, saya ada hari ini. Saya akan checklist, saya akan berikan bukan nilai ya, saya akan berikan tambahan untuk absensi kalian dari sesi 1 sampai 5. Saya akan masuk ya, ini dia. Yang sekarang saya tidak akan memanggil namanya, tapi kalian perhatikan kira-kira kalian dibikin absen nggak sama Miss Rati atau dibikin hadir atau tidak ya. Siap, simak baik-baik presensi kalian sesi pembelajaran 1. Saya akan naik dan turunkan absensi atau nama-nama kalian perlahan-lahan agar supaya kalian bisa melihat apakah kalian masuk pada saat itu atau sekarang. Silakan revisi. Saya akan membantu kalian untuk revisi sesi pembelajaran 1 sampai sekarang. Silakan dilihat ya. Misalnya Harjuna hari ini ada nih di Zoom sekarang, Harjuna ada, tapi ini Ibu Rati bikin absen. Saya akan rubah menjadi hadir apabila Harjuna benar ada hari ini. Ya, silakan perhatikan baik-baik. Kalian bisa revisi ya, kalian bisa revisi absennya sesi pembelajaran 1 yang hari ini ada, saya akan revisi. Ibu saya ada Bu. Siapa Pak? Muhammad Rizky Bu. Saya revisi Bapak. Ibu, saya Fenicia Wijaksana hadir, Bu. Siap.
Sudah, saya revisi ya. Baik, Bu. Bu, saya Tri Astuti Yulianti, Bu, hadir. Mana namanya? Bu yang Tunggu sebentar, Di atas. sebentar. Tri dulu. Makanya perhatikan ya, perhatikan. Saya akan naik dan turunkan nama kalian. Perhatikan baik-baik. Saya tidak akan menyebut nama kalian atau kalian akan bilang, Bu, saya Nah. Bu. Tidak ya. Jadi perhatikan baik-baik. Makasih, Sudah ya, Bu. Tri? Mbak Tri sudah ya, saya revisi. Terima kasih, Bu. Sama. Ini ada lagi enggak? Saya scroll lagi, saya turunkan. Saya tidak mau, Bu, saya Bu. Tidak. Perhatikan layarnya. Ibu Rati sedang merevisi. Sudah? Tidak ada yang ingin revisi sesi pembelajaran 1? Saya akan simpan. Saya di atas, Bu. Siapa namanya, Pak? Yosafat, Bu. Yosafat. Sebentar. Ya itu, Bu, saya, Bu. Di mana, Pak? Tadi, Bu, ada, Bu. Yosafat, Bu. Aduh, Di atas. di atas. Oke. Itu, Bu. Ya, sudah ya, Pak ya? Ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Sudah? Ada lagi? Tidak ada. Saya hitung sampai 3, saya akan simpan. 1, 2, 3. Oke. Baik, kita sekarang masuk ke sesi pembelajaran 2 absensi. Silakan dilihat baik-baik. Apakah nama kalian ingin direvisi? Siap, ya. Yosafat, Bu. Bu, Tri Astuti Yulianti ya, Bu, hadir. Di mana Mbak Tri? Di atas, di bawah? Ke bawah lagi tadi. Ini. Iya. Tri Astuti. Tri Atusti apa Tiara? Oh, maaf. Saya bikin Tiara. Tri Astuti. Di bawah Siti Fatimah. Ah, ya. Ya? Terima kasih. Ya. Bu Bayu Setiawan, Bu Muhammad Rizky, Bu hadir. Terima kasih, Bu. Matikan lagi mic-nya ya, suaranya. Ada lagi? Bu, Oriaksa, Bu. Oriaksa. Oke, terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Tidak ada? Saya hitung 1, 2, 3. Saya simpan. 1, 2, 3. Kita masuk ke sesi pembelajaran 3. Silakan cek kembali, periksa kembali siapa yang mau direvisi absensinya. Perhatikan baik-baik. Yosafat, Bu. Aduh. Oh, iya. Ada?
Ada yang mau revisi kembali? Saya hitung 1, 2, 3, saya akan simpan. 1, 2, 3. Baik. Kita masuk ke sesi pembelajaran selanjutnya, sesi pembelajaran 4. Triastuti Yulianti, Bu. Fauzi, Bu. Fauzi Aulia. Udah? Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi? Dalam hitungan 1, 2, 3, saya akan simpan. 1, 2, 3. Ya, jadi kenapa saya lakukan sekarang? Agar supaya saya bisa membantu pihak kampus untuk revisi kehadiran kalian. Jadi di akhir kelas atau di akhir semester kalian selesai bahasa Indonesia, pihak kampus sudah tidak kerepotan lagi atau dikejar-kejar oleh kalian tentang absen. Jadi ini juga saya sudah rekam dan nanti saya akan share, saya akan bagikan rekaman kita ini di dalam kelas materi nanti. Oleh sebab itu, sebisa mungkin kalau kalian ingin merevisi presensi kalian dari sesi 1 sampai akhir, silakan ikut atau gabung di live conference kita di sesi tatap muka, bukan tatap muka, online kita ya. Bilang ke teman-teman yang belum tahu, sebisa mungkin nanti saya akan mencoba di akhir kelas kita, di akhir semester, saya akan mencoba merevisi ulang kembali tentang presensi kalian agar nilainya nanti sempurna. Ya. Ada pertanyaan di presensi kehadiran? Sudah tidak, Bu. Sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, saya akan mencoba masuk ke dalam RPS kita ya. Sebentar, saya off kamera dulu. Saya mau cari. Kita akan masuk ke dalam ujian tengah semester di bulan ini ya, kalau nggak salah. Di bulan ini kita akan ada RPS. Maaf, kita akan ada ujian tengah semester dan itu di bulan Mei di sesi pembelajaran 8. Jadi saya akan share screen dulu. Sudah terlihat? Kita berada kita sekarang berada di sesi pembelajaran 5, ada Zoom ya. Ini 5 dan ini ada kuis. Semoga minggu ini saya bisa langsung kerjakan, mengkoreksi dan kalian dapat nilainya ya. Di sini di sesi 5 kita sudah masuk struktur paragraf ya. Lalu nanti di minggu depan masih ada 2 sesi pertemuan kembali. Di sesi pembelajaran 6 dan sesi pembelajaran 7. Dan setelah itu di sesi pembelajaran 7 kita akan ada Zoom lagi dan saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester.
apa saja yang akan keluar, apa yang harus kalian pelajari, dan bagaimana cara mengerjakannya. Ya, jadi perhatikan kita masih punya 2 pertemuan lagi sebelum UTS. Dan di sini nanti di pertemuan 7 saya akan menjelaskan tentang UTS yang akan diberikan. Biasanya seperti tugas 1 ini kita punya waktu 2 minggu. Sama dengan tugas 1, UTS juga ujian tengah semester memiliki waktu 2 minggu. Dan kami para pengembang bahasa Indonesia, pengajar bahasa Indonesia biasanya akan memberikan soal ujian tengah semester ini berupa artikel. Ada yang tahu artikel apa? Karena kalian kan sudah kuliah, sudah lewat nih masa-masa SMA, masa-masa sekolah. Jadi kalian akan diberikan kesempatan untuk membuat cerita atau membuat karangan yang sesuai dengan sesi pembelajaran 1 tentang struktur paragraf. Bagaimana, tentang bagaimana membuat kalimat yang baik dan mencari klausa, dan di mana predikat dan subjek predikat, seperti itu. Semoga tidak sesusah yang sebelumnya. Ya. Banyak berdoa aja. Ya. Amin, Bu. Kenapa? Amin. Ya, benar. Karena kan kalau dari Miss Ibu Rati sendiri sebenarnya memberikan yang gampang aja atau yang mudah kalian kerjakan. Tapi kan kita punya tim, Bahasa Indonesia MKU ini punya tim di mana saling memberikan soal-soal yang akan diberikan untuk kalian. Jadi diakumulasikan, dikumpulkan. Jadilah kita membuat soalnya seperti itu. Dari Ibu Rati mah pengennya yang mudah agar kalian bisa mengerjakan. Tapi dari pihak tutor yang lain mungkin ada artikel, ada mengarang atau apapun. Ya. Jadi diperhatikan di sesi pembelajaran 7, minggu depan kita tidak ada Zoom, tapi minggu depannya lagi kita ada Zoom, dan sampaikan ke teman-teman untuk ikut salah satu Zoom-nya untuk merevisi presensi kehadiran. Ya. Ada pertanyaan untuk penjelasan UTS atau pertemuan setelahnya? Tidak ada, Bu. Tidak. Tidak kan? Aman ya? Aman, Bu. Ya, aman ya. Berarti saya stop sharing. Saya akan coba memberikan lagi tentang di sini saya hanya akan di saat ini ya, sesi pembelajaran 5 ini saya akan mencoba memberikan presensi kehadiran kalian berdasarkan tugas yang kalian berikan. Ini berarti ada 47, berarti semuanya hadir. Miss Rati, Ibu Rati akan checklist semua hadir. Tapi kalau misalnya di dalam sini, ya, sepertinya perlu atau tidak perlu sih like ini? Atau misalnya nih. Ibu Rati kadang suka bertanya, Ibu Rati mengirim soal, mengirim materi, terus kalian ada yang, bentar ini di tugas ya, di gimana ya, jenis kalimat. Saya balik dulu sebentar. Ya, nih, sepertinya kalau untuk Ibu Rati pribadi tidak perlu ada like, tidak perlu kalian klik ini juga tidak masalah, tidak apa-apa, saya tidak keberatan. Tetapi kalian lakukan adalah komentar. Dan satu lagi, Ibu Rati hanya memeriksa satu nama. Apabila misalnya nih, ini kan ada muat lebih. Ada 42 komentar. Ketika Ibu Rati mencoba untuk mencatat nama-nama yang hadir, tiba-tiba 42 ini terdiri dari nama Harjuna ada 3 kali tulis. Nama Arifin ada 2 kali nulis.
Satu aja sayang. Ya. Satu aja. Ibu Rati jadi bingung. 42 komentar. Diputer lagi. Siapa ya? Kok cuma 39? Di checklist saya lihat dari awal lagi. Oh, ternyata seperti ini. Mungkin di sini ada nggak ya? Biasanya Izat nih yang berkali-kali. Ini ada nggak ya? Ada yang 2 kali nggak ya? Cukup 1 kali aja ya. Nggak usah banyak-banyak. Sudah tersalin kok, sudah tersimpan. Coba ya, ada yang 2 kali nulis nggak? Ada beberapa yang 2 kali. Bu Rati kadang bingung, 42 komentar, tapi kok yang saya catat di kertas cuma 39 orang. Saya periksa, ternyata kayak Pak Aris ya. Ada deh, kayaknya Pak Aris sudah nulis di atas ya. Pak Aris lah, 2 kali nama. 1 kali aja ya Pak. Putri, kadang-kadang Putri juga 2 kali. Ada ya, cukup 1 kali aja. Jadi tidak tertiban atau dicari-cari lagi kok 2 kali namanya, 3 kali namanya gitu ya. Jadi pastikan kalau kalian sudah menunduh, menonton cukup NIM-nya enggak usah. Kan kalian sudah terdaftar. Ini Ibu Rati masih share screen enggak? Enggak. Maaf ya. Nih. Tidak. Sebentar, saya share screen lagi. Maaf. Saya share screen lagi tentang nih. Nih, kalian tidak perlu menulis NIM-nya, tapi cukup dengan ini juga tidak apa-apa. Hadir, Bu. Sudah mengunduh, membaca materi dan menonton pembelajaran sesi kelima hingga selesai. Itu aja nggak apa-apa. Tidak perlu ada ini, tidak perlu. Karena kan saya melihatnya yang ini, yang atas. Saya hanya memeriksa atau memberikan kehadiran kalian berdasarkan nama di atas. Lalu saya baru lihat, oh ini orangnya, kan? Ada sih yang tidak pakai profil langsung, ada nggak apa-apa. Tapi saya terkadang suka tertukar dengan nama lengkap. Jadi saya hanya memberikan record atau rekaman presensi kalian cukup dengan copy paste atau menyalin ulang nama kalian ke dalam presensi saya. Hanya ini yang saya bisa lakukan. Jadi tidak perlu lagi kalian untuk nama lengkap kayak ini ya. Tidak perlu. Yang penting telah mengikuti VCON boleh. Terus di sini juga makasih infonya Bu, tidak apa-apa ya. Ya, jadi kalau sudah mengunduh dan menonton videonya pembelajaran, sudah cukup itu saja. Tidak usah berkali-kali diulang. Kayaknya Bu Rati belum periksa nih. Saya sudah periksa. Jadi 1 kali aja tulisnya. Baik Bu, sudah membaca materi, menonton video pembelajaran. Nah, saya cukup lihat ininya aja. Yang mana sih Dwira? Ya, kayak gini dia tertutup, tidak terlihat mukanya. Nggak masalah, karena yang saya salin nama lengkapnya. Ya. Ada pertanyaan untuk presensi? Maaf ya, saya tidak selalu melihat kamera karena kamera saya, laptopnya itu ada di bawah sebelah kiri. Beda dengan laptop yang seperti biasanya yang ada di atas, yang bisa langsung lihat di atas. Ini posisinya ada di bawah saya. Jadi terkadang saya lihat kalian, terkadang saya lihat layar, dan sisi mata saya tidak terfokus pada kamera. Ya, inilah laptop jadul atau laptop lama. Ada pertanyaan untuk presensi sekali lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada. RPS sudah dapat kalian semua ya? Sudah, Bu. Ya. Oke, saya buka. Oke, sampaikan salam saya untuk Toby Hope Winston.
kelas ya, barusan ini saya buka nih, Toby Hope, Winston untuk merevisi absennya ikut salah satu Zoom yang Bu. diberikan saya. Tapi kalau dia tidak ikut semua dan tidak ingin direvisi dan revisinya hanya berupa chattingan, saya tidak terima ya. Jadi saya menerima revisi absen atau kehadiran kalian berdasarkan live conference. Seperti tadi, Ibu Tri. Ibu Tri mungkin di sesi pembelajaran 1 terlewat absen untuk hadir Bu, ya kan? Tapi sekarang saya berikan kesempatan kepada Ibu Tri untuk revisi. Dan alhamdulillah Ibu Tri revisi absensi dari sesi 1 sampai 5 sukses hadir terus. Ya Bu Tri ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama ya. Jadi saya akan bantu revisi presensi kalian berdasarkan live conference atau Zoom. Kalau chatting atau email atau apapun yang tidak langsung, saya tidak bisa bantu untuk revisi absennya ya. Meskipun dari pihak kampus memberikan kesempatan kalian untuk boleh revisi kehadiran. Tapi saya jelaskan sekali lagi, di akhir semester sebelum UAS, ya, UAS itu nanti kita ada di bulan, di sesi pembelajaran 6, berarti di bulan, sekarang Juli, ya. Di bulan Juli itu nanti saya akan terakhir membuat Zoom untuk revisi kehadiran. Misalkan, maaf ya Bu Tri ya, saya kasih buat contoh ya sebentar. Misalkan Ibu Tri di sesi pembelajaran 7 pada saat Zoom berlangsung tidak ikutan, tapi di akhir kelas sebelum UAS Ibu Tri hadir. Terus saya mencoba untuk periksa kembali dari awal sesi 1 sampai 16. Tiba-tiba Bu Tri bilang, "Bu, sesi 7 saya minta revisi." Saya revisi. Ya. Begitu ya, dapat dipahami ya. Jadi saya tidak menerima revisi presensi kehadiran lewat WhatsApp, lewat email, atau lewat diskusi. Sampaikan semua kepada teman-temannya di akhir kelas Ibu Rati Bahasa Indonesia sebelum UAS akan ada revisi presensi kehadiran dari sesi pembelajaran 1 sampai sesi pembelajaran 15 ya, 15 atau 16 akan ada Zoom terakhir sekaligus merevisi presensi kehadiran. Sampaikan ke teman-teman ya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Tentang apapun silakan, ada pertanyaan, boleh tentang pelajaran, boleh tentang presensi, boleh tentang nilai, boleh tentang tugas atau UTS atau UAS atau RPS atau apapun pertanyaan yang kalian ingin sampaikan. Bu, saya mau nanya dong Bu soal Siap. konjungsi. Siap, Pak Muhammad Rizky. Kenapa Pak? Boleh gak sih Bu konjungsi kayak perfrasa itu digunain di perkalimat? Boleh saja selama memang penjelasannya sudah ada dan kamu dapat memahami dari penjelasan yang diberikan. Bisa. Oke, makasih Bu. Ya. Ada lagi? Jadi selalu selalu fokus atau selalu pahami penjelasan-penjelasan tentang
materi-materinya, dan biasanya memang di situ tidak ada yang membuat penjelasannya melewati dari penjelasan yang diberikan, biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya memang kalian ada pertanyaan yang seperti itu, dibaca kembali berkali-kali dan dipahami pelan-pelan, dan pastikan kalian sudah mengerti. Itu aja. Ya. Ada lagi? Terima kasih Pak Muhammad Rizky. Oh ya, saya apabila melihat nanti di akhir semester, di akhir pembelajaran kita, ada nilai yang kurang memuaskan bagi saya akan meminta kalian untuk membuat satu karangan dan divideokan, direkam, lalu kirim ke email saya. Secara otomatis, secara langsung saya akan berikan nilai A atau nilai sempurna untuk kalian. Nanti materi rekaman videonya seperti apa, mengarangnya seperti apa nanti ya. Untuk teman-teman atau kalian yang memang ingin merevisi nilainya atau menjadi A, silakan nanti kirim video. Misalnya setelah kita kan biasanya ada tugas 2, tapi sepertinya tugas 2 sudah ditiadakan ya, atau masih ada, saya lupa. Tapi nanti saya periksa keseluruhan nilai kalian yang belum sempurna, saya akan tawarkan, tapi boleh saya tawarkan kepada kalian semua. Sekarang saya jelaskan. Apabila ingin mendapatkan nilai sempurna, di akhir semester saya meminta kalian untuk membuat satu rekaman video yang menceritakan tentang karangan sesuai dari sesi pembelajaran yang kita sudah berikan ya. Jadi siap-siap. Oh misalnya kamu sudah dapat A nih, ya udah nggak perlu. Tapi kalau kamu ingin lagi, misalnya kamu dapat B, pengen nih, Ibu Rati bilang katanya bisa dapat nilai A yang sampai memuaskan. Siap Bu, apa Bu? Kirimnya kemana, bagaimana? Jadi kalian akan mengirim berupa rekaman video tentang karangan kalian dan kalian membaca. Atau bisa jadi tentang monolog. Monolog itu seperti kalian melakukan sesuatu yang interaksi secara pribadi ya, monolog langsung gitu kan. Jadi bisa itu dan bisa yang lain. Kalau kalian ingin mendapatkan nilai sempurna atau A ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri saja kelas kita ya. Dan nanti silakan kalian. Maaf Bu. Ya Pak Pori. Karangan maksudnya karangan di mana Bu? Jadi nanti misalnya di akhir semester, di nilai tambahan aja sih Pak sebenarnya. Saya cuma ingin apabila teman-teman atau kalian ingin mendapatkan nilai tambahan, saya akan memberikan satu tugas ya, rekaman video kalian mengarang. Misalnya, saya belum bisa menentukan sekarang. Misalkan saya meminta rekaman video kalian stand up comedy misalnya, atau saya meminta kalian mengarang bebas tentang keindahan negara, pulau kalian, kota kalian misalnya. Nanti di akhir aja Pak Pori, kita bahasnya nanti di akhir. Saya sekarang hanya ingin menjelaskan kepada kalian siapa yang menginginkan nilainya sempurna. Silakan kirim rekaman video yang nantinya sebelum UAS saya akan berikan. Tapi kalau misalnya Pak Pori nilainya udah sempurna, nggak penting, bukan nggak penting. Enggak Den, enggak perlu, saya nggak mau tambahan ya Bu, nggak apa-apa. Tapi misalnya, ya kok cuman dapat C nilainya, absen udah oke. Video semua udah ditonton, tapi kok nilainya dapatnya C atau enggak 60 atau 70. Bu, saya ikut. Kirim ya Bu, saya rekaman videonya nih ke email. Saya periksa, saya upload ke YouTube saya. Dan kalian langsung saya berikan nilai sempurna. Itu aja sih Pak Pori. Tapi nanti ya, persiapkan saja dari sekarang. Jadi nggak kaget. Ibu Rati bikin apa sih? Nggak kaget. Seperti itu Pak Pori. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Pori. Bapak, ada lagi yang mau bertanya?
Jadi kita nggak ada kesalahpahaman di akhir kelas kita. Ada lagi? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, saya dari peserta ada 30 dari 47 peserta. Saya akan panggil kalian satu-satu ya. Apakah kalian masih ada di Zoom ini atau tidak? Saya mau memberikan absen. Cukup dengan menjawab hadir saja. Izat Anfas. Hadir, Bu. Baik. Poriaksa. Hadir, Bu. Fenisia. Hadir, Bu. Akbar. Hadir, Bu. Muhammad Rizky. Hadir. Ya. Fauzi Aulia. Ada, Bu. Ada, Bu. Tiastuti. Hadir, Bu. Muhammad Dimas. Hadir, Bu. Hamna. Hadir, Bu. Heri Adian. Hadir, Bu. Muhlis. Hadir, Bu. Bayu Setiawan. Hadir, Bu. Yosafat. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Muhammad Effendi. Hadir, Bu. Yeni Apriansa. Deni Apriansa. Ke dapur. Hadir, Bu. Oke, boleh. Dekia Rio. Hadir, Bu. Muhammad Ilham. Endang Yosa. Saya, Bu. Ya. Vira. Duira Naufal. Tidak ada. Muhammad Ilham Rosyid. Ilham Rosyid hadir. Oke. Muhammad Ilham. Antonius. Antonius Sigit hadir, Bu. Pandi Kriswantoro. Hadir, Bu. Dasdo. Hadir, Bu. Ivo. Divo Kalama. Ya, kalian harus jawab hadir ya. Sorry Bu, nggak jawab lagi sambil kerja Bu. Oh, oke, Pak Dwira, sebentar. Ya. Tadi Divo? Divo? Tidak. Syahrul Gifari? Hadir, Bu. Reza Aliani? Hadir, Bu. Muhammad Mahfud? Muhammad Mahfud? Tidak ada. Steven? Hadir, Bu. Ya. Dimas Andre? Hadir, Bu. Oke. Siapa yang belum dipanggil? Ada yang belum dipanggil? Baik, saya panggil sekali lagi. Muhammad Mahfud. Boleh di chat aja Pak Mahmud, silakan kalau tidak bisa bicara.
Ya, saya terima kasih Pak Farhan. Ini ada yang direct message ke saya ya. Apa siapa nih? Semuanya hadir, tapi saya perlu di sini kehadiran kalian itu aktif nggak? Misalnya tadi saya panggil kan, sampai detik ini Pak Mahfud belum menjawab. Berarti oke, terima kasih Pak. Setidaknya cukup menjawab atau respon ya ketika saya memanggil, kira-kira kalian harus respon ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan dan saya akhiri saja kelas kita hari ini di sesi pembelajaran 5. Semoga, ya Pak Antonius saya sudah hadir, saya sudah tulis hadir. Semoga hari ini bisa jadi pembelajaran buat kalian juga semua, di mana kelas kita ini atau kampus kita ini selalu mengutamakan kelas offline ya, tetapi alangkah baiknya kalian untuk dapat mengenal satu sama lain dengan pengajar kalian melalui online. Jadi perhatikan pesan saya, kehadiran kalian harus aktif dan tugas kalian harus dikumpulkan serta UTS, UAS wajib dikumpulkan tepat waktu. Ya, pesan saya hanya itu saja. Sampai ketemu di pertemuan kita berikutnya. Salam sehat, salam semangat, jangan pernah menyerah untuk terus belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.